pagi pemirsa yang berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Saldin Tasane. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan teman saya yang bernama Ketut Rudita. Baik, di sini kami akan membahas seperti yang kita ketahui, sebagian besar permasalahan hidup kita yang kita alami saat ini dari dalam diri kita sendiri, yang dimana di dalam agama Hindu dikenal dengan istilah satripu, yaitu 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana tanggapan saudara Ketut Rudita mengenai permasalahan ini? Baik, terima kasih Saldin. Jadi mengenai permasalahan tersebut, saya sangat setuju dengan apa yang Anda katakan, bahwa sebagian besar permasalahan yang ada di dalam diri kita itu berasal dari dalam diri kita. Sering dikenal dengan satripu dalam ajaran agama Hindu, di mana keenam musuh ini harus kita kendalikan. Sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu apa saja isi keenam musuh tersebut. Yang pertama yaitu kama. Kama yaitu adalah hawa nafsu. Nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya nafsu itu baik, sangat baik kita miliki. Nafsu itu keinginan. Kita boleh saja berkeinginan, tapi dengan keinginan yang baik. Jika keinginan itu dibawa ke arah yang negatif, itu akan menjadi masalah bagi hidup kita. Jika keinginan satu sudah terpenuhi, kita ingin terus-terusan. Jadinya keinginan kita tidak terkendali, kita tidak dapat membedakan mana keinginan yang baik untuk hidup kita dan mana keinginan yang buruk untuk hidup kita. Jadi untuk mengontrolnya kita harus pintar-pintar, kita harus bisa menyadari diri kita. Apakah ini baik untuk kehidupan saya atau tidak? Jadi sebenarnya nafsu itu penting, tetapi ada kadar baik dan buruknya. Yang ketiga yaitu kroda. Kroda di sini berarti kemarahan. Kemarahan yang tidak terkendali. Apabila kemarahan kita tidak terkendali, itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah baru. Jadi di dalam diri kita ada namanya kroda, kita harus kendalikan amarah tersebut. Kita cari solusi baru untuk menyelesaikan amarah tersebut. Jadi kita tidak boleh terpancing akan amarah. Kita harus menyadari dan mengendalikan diri kita, karena kemarahan tidak baik untuk diri kita dan orang lain. Kemudian yaitu moha. Moha di sini berarti kebingungan. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Kita sulit mengambil keputusan, baik keputusan dalam hidup, dalam karir dan sebagainya. Itu tentunya sangat mengganggu diri kita. Jadi kita harus mengendalikan diri kita agar bisa bagaimana mengambil keputusan yang baik. Kita harus berpikir terlebih dahulu mengambil keputusan. Setiap keputusan itu, jadi kita harus mempertimbangkan apakah ada yang baik dari keputusan ini dan tidak. Kita cari data-data yang mendukung dari keputusan yang kita dapatkan tersebut. Jadi kita dapat pengetahuan dan tidak kebingungan lagi. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu mada. Mada di sini berarti kemabukan. Kemabukan itu sangat tidak baik bagi diri kita saat ini. Karena dengan kemabukan kita tidak dapat memegang kendali diri kita sendiri. Jadi kemabukan ini banyak jenisnya. Ada kemabukan karena minuman, ada kemabukan karena kecantikan atau kegantengan, ada kemabukan karena harta. Jadi kemabukan ini harus kita hindari, karena itu bisa membuat kita tak terkendali. Misalnya kemabukan dari minuman, kita akan berkata yang tidak sesuai, asal-asalan, dan bisa menyebabkan pertikaian antar sesama. Kemudian kemabukan karena kecantikan dan harta itu akan membuat kita jadi sombong. Jadi dapat saya simpulkan, kemabukan dalam hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi tidak baik adanya. Apabila kita mabuk akan hal itu, cepat sadari diri dan hindari. Kemudian matsarya yang berarti iri hati. Jadi kita sebagai manusia kadangkala tidak
pernah merasa puas akan diri kita sendiri. Itulah godaan dari macarya atau iri hati. Seringkali kita merasa iri apabila ada teman, tetangga, atau orang lain memiliki pencapaian di atas kita. Kita merasa iri. Jika iri dijadikan motivasi, itu tidak apa-apa. Kalau iri sudah membuat pikiran kita terganggu, kacau, dan bisa sampai melakukan tindakan jahat kepada orang lain, itu sudah sangat tidak baik dilakukan, dan itu harus kita kendalikan. Kita kendalikan dengan penuh kesadaran. Itu pentingnya kita bisa menyadari diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita harus bisa memahami keenam musuh ini. Jika kita tidak mengetahui dan tidak memahaminya, jadi kita tidak dapat mengobatinya. Sama seperti penyakit. Jika kita tidak tahu penyakit kita apa, jadi kita tidak tahu dengan apa untuk mengobatinya. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Baik. Nah, apakah saudara Ketut pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang seperti yang tadi yang sudah dijelaskan? Dan bagaimana cara mengatasi atau mencari jalan keluar? Baik, tentunya sebagai manusia yang sudah berumur 21 tahun sekarang, tentunya saya pastinya sering kali dan mungkin sampai sekarang masih dikit-dikit tidak bisa mengendalikan 6 hal tersebut. Yang namanya manusia, kita pasti tidak pernah luput dari yang namanya hawa nafsu, kemarahan, bingung, kemabuk akan segala hal, iri hati, dan sebagainya. Jadi yang terpenting yang saya lakukan yaitu dengan menyadarinya, dengan paham akan hal itu dapat mengganggu diri saya. Apabila kita sudah paham akan hal itu, jadi kita tahu cara mengatasinya. Sama seperti misalnya kita seperti sudah yang saya katakan tadi, apabila kita sakit, kita tidak tahu apa sakitnya, kita tidak pergi ke dokter, hanya diam saja, maka sakit tersebut akan terus-terusan. Jadi kita harus memahami apa masalah tersebut, kita analisis, apa sih penyebabnya saya menjadi iri, apa sih yang menyebabkan saya menjadi nafsu saya tak terkendali. Nah, dari hal tersebut kita analisis lebih dalam, cari tahu penyebabnya, kemudian kita evaluasi diri kita dengan hal tersebut. Jadi kita dapat mengatasinya dengan terstruktur, misalnya dalam segi permasalahan mengenai tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ataupun iri hati. Misalnya iri hati, jika kita merasa iri, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih yang membuatkan saya iri? Apakah itu dapat bermanfaat jika terus-terusan dipendam? Dan setelah itu kita jawab, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Tentunya iri itu tidak baik kalau itu dapat mengganggu pikiran kita. Dan saya mengatakan pada diri sendiri, jangan gitu lagi, itu tidak baik untuk kamu. Kamu harus terus bertumbuh, jangan melihat pencapaian orang lain, tapi terus kembangkan dirimu sendiri, karena setiap orang memiliki jalannya yang berbeda-beda. Kemudian masalah hawa nafsu, seringkali keinginan ini tidak dapat kita jaga atau kita kendalikan, tetapi dengan mengetahui apa yang kita inginkan dan dibutuhkan itu berbeda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya mengatasi permasalahan saya. Baik, terima kasih Saudara Ketut Rudita atas hal-hal permasalahan yang dari dalam diri kita yang sudah disampaikan oleh Saudara Ketut tadi. Jadi kesimpulannya dari Dharma Wacana yang sudah kita berbincang-bincang, yaitu untuk teman-teman yang dimanapun berada, kita harus bisa untuk mengendalikan diri kita agar kehidupan kita terlihat lebih aman, damai, dan tentram. Baik, sekian Dharma Wacana kali ini. Saya selaku
moderator. Mohon minta maaf jika ada salah kata atau salah bahasa. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.